Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Adik-adik, di pagi hari ini ketemu sama Kak Ira. Saya di SMA Negeri 1 Nganjuk dipanggil sama adik-adik semuanya, yaitu adalah Kak Ira. Saya mengajar ekstrakurikuler, yaitu ekstra pramuka. Dan di pagi hari ini adik-adik, saya ingin mengajar buat adik-adik semuanya tentang pramuka. Apa sih sebenarnya pramuka itu? Yang pasti adik-adik sudah tahu bahwa pramuka itu adik-adik dapat dari SD, SMP, dan juga SMA. Tetapi di dalam SMA ini pengetahuan yang lebih banyak. Kalian harus tahu bahwa pramuka itu sangat penting sekali, apalagi pramuka adalah ekstra tertua di SMA Negeri 1 Nganjuk ini. Pramuka, adik-adik mengenal pramuka dari sekolah dasar, di mana pramuka ini penggunaan istilahnya gerakan pramukaan, dan pramuka nampak masih digunakan secara tumpang tindih sehingga terkesan mengemburkan pengertiannya. Pasti adik-adik mengira pramuka itu membosankan, pramuka itu membuat diri kita capek. Tapi sebenarnya di dalam pramuka itu akan muncul pendidikan karakter untuk adik-adik semuanya. Pramuka adalah nama organisasi pendidikan luar sekolah yang menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Jadi pramuka itu tidak bisa dicampur dengan pelajaran yang adik-adik terima setiap paginya. Contohnya agama, matematika, fisika, itu tidak bisa dicampur. Tetapi pramuka itu organisasi luar sendiri adik-adik. Makanya pulang sekolah biasanya ada kegiatan yaitu pramuka. Pramuka adalah ekstrakurikuler wajib di SMA Negeri 1 Nganjuk, adik-adik semuanya. Pramuka sendiri itu biasa kita dengar yaitu adalah scouting atau scout, di mana nama kegiatan dari gerakan pramuka sendiri. Adik-adik, pramuka adalah anggota gerakan pramuka yang terdiri dari anggota muda, peserta didik, anggota dewasa, dan anggota dewasa seperti pembina, pelatih, atau juga bisa ada pamong saka atau instruktur saka, pimpinan saka, andalan, dan anggota mabi. Jadi adik-adik, kalau dulu adik-adik tahu adalah adik-adik menerima dari awal, yaitu adalah sekolah dasar, yaitu adalah siaga. Di mana siaga ini mempunyai regu yang namanya adalah barong, yaitu simbolnya merah, kuning, hijau. Itu kalau di sekolah dasar. Kalau di SMP atau sekolah menengah pertama, adik-adik mengenal pramuka itu dengan nama penggalang. Di mana penggalang ini ada dua regu, yaitu disebut hewan dan juga bunga. Kalau hewan milik laki-laki, kalau bunga itu milik perempuan. Naik ketingkatan lagi, yaitu sekarang adik-adik masuk yang namanya sekolah menengah atas, yaitu adalah penegak. Di mana penegak ini mempunyai nama yaitu adalah sangga. Adik-adik sudah menerima sangga. Sangga di dalam penegak itu ada 5 adik-adik, yaitu yang pertama adalah perintis, kedua pencoba, ketiga pendobrak, keempat penegas, dan kelima pelaksana. Jadi masing-masing ini mempunyai regu, dari satu regunya 10 anak. Selain itu ada penegak, atasnya naik lagi yaitu ada pandega. Naik di dalam pandega lagi ada yang namanya pembina pramuka. Di dalam siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina ini mempunyai, kalau di dalam sekolahnya itu adalah kepala sekolah. Kalau di dalam pramuka ini disebut adalah kama bigus, yaitu adalah kepala sekolah.
Di dalam naik kepala sekolah ada lagi pemimpin kita yang dinaungan daripada Kuarcap, cabang kita yang bernaungan di dalam kepramukaan yang disebut adalah Kakuarcap. Siapa Kakuarcap kita adik-adik? Yaitu adalah Kak Pianto di Kabupaten Nganjuk ini. Naik daripada Kakuarcap kita ada pemimpin kita lagi, yaitu adalah Bupati dan juga Wakil Bupati. Kalau Bupati kita di dalam pramuka disebut apa? Adik-adik semuanya, yaitu disebut Kama Bicap. Siapa Kama Bicap kita? Bapak Novi Hidayat. Adik-adik semuanya di dalam Kama Bicap masih ada lagi atasnya, yaitu adalah Kakuarda, naungannya daripada daerah yaitu adalah Jawa Timur. Di atasnya Jawa Timur lagi ada pimpinan kita yaitu adalah Kakuarnas, yaitu adalah Bapak Presiden kita. Adik-adik lanjut. Peserta didik ini mempunyai siaga, penggalang, penegak. Itu tidak hanya menerima nama regu saja, tetapi dia juga menempuh yang namanya SKU. Di dalam SKU itu ada, kalau siaga itu mula, bantu, tata. Kalau penggalang dulu apa adik-adik? Ramu, raket, terap. Sedangkan penegak itu nantinya adik-adik akan menerima penempuhan yaitu adalah bantara, laksana. Di situ nanti di atasnya ada pandega. Kalau pandega adalah kiasan dasar perjuangan kemerdekaan. Adik-adik di dalam pramuka, adik-adik tidak hanya belajar tentang bermain, terus materi, tetapi di dalam pramuka adik-adik nanti juga mendapatkan ujian tadi ya, di mana ada SKU, SKK, SPG. Setelah adik-adik menempuh itu nanti ada yang namanya adalah pelantikan. Adik-adik, kepramukaan adalah proses pendidikan di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Bentuk kegiatan menarik daripada kepramukaan yaitu menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan. Selain itu di dalam pramuka adik-adik tidak hanya menerima materi saja di ruang kelas, tetapi ada juga di alam terbuka seperti game seperti itu. Jadi ada permainan, itu untuk apa? Untuk pendidikan karakter kalian semuanya. Dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, sasaran akhirnya adalah pembentukan watak. Jadi pendidikan karakter adik-adik semuanya itu muncul di mana? Di dalam pelajaran kepramukaan sini. Adik-adik, kegiatan kepramukaan merupakan kegiatan yang menggunakan outdoor, kegiatan di alam terbuka, dengan harapan kegiatan kepramukaan akan mempunyai dua nilai, yaitu adalah nilai formal dan nilai material. Di mana nilai formal ini adalah nilai pendidikan, yakni pembentukan watak tadi, pendidikan karakter yang nantinya adik-adik terima. Dan nilai material yaitu adalah nilai kegunaan praktisnya. Fungsi daripada kepramukaan bagi peserta didik sebagai permainan game yang menarik, menyenangkan, dan menantang. Pembina anggota pramuka dewasa sebagai pengabdian yaitu adalah karya bakti. Jadi kalau kamu belajar tentang pramuka itu tidak ada hasilnya, tetapi adalah satu pengabdian yang nantinya kamu bisa mendapatkan pendidikan karakter dari pramuka itu sendiri.
Fungsi dari kepramukaan selanjutnya yaitu adalah di masyarakat sebagai alat pembinaan dan mengembangkan generasi muda. Adik-adik, kepramukaan sebagai proses pendidikan sepanjang hayat menggunakan tata cara rekreatif dan edukatif dalam mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan yang harus dirasakan oleh peserta didik sebagai suatu yang menyenangkan, menarik, menantang. Jadi di dalam pramuka ini kita contohnya saja adalah tali temali. Kalau kita belajar hanya melihat saja, ya kan? Tantangannya nggak ada, Allah cuma tali, ya begitu. Tetapi di dalam pramuka, kalau kita mempraktekkan, menunjukkan cara membuat simpul tali rantai, tunjukkan kepada peserta didik. Caranya adalah satu lurus kamu buat putaran kecil, ya kan? Terus dimasukkan, ditarik. Nah, kalau terjadi simpulnya benar, maka menarik. Loh, kok bisa seperti ini? Ini adalah pramuka menarik adik-adik semua. Jadi kalian harus bisa berinovasi menjadikan sesuatu pelajaran yang sangat menarik. Oke, lanjut. Kepramukaan dalam kegiatan itu memperhatikan 3 pilar ya. Yang pertama adalah modern, selalu mengikuti perkembangan. Kalau saat ini adik-adik tidak bisa bertatap muka dengan saya, kita punya perkembangan yaitu adalah teknologi, makanya kita menggunakan teknologi untuk saat ini. Yang kedua adalah azas manfaat. Kegiatan ini manfaatnya apa bagi kalian? Kalau kalian belajar tali temali, tidak belajar gitu, apakah kalian bisa membuatnya? Tidak bisa. Semuanya perlu yang namanya belajar. Yang ketiga, azas taat pada kode kehormatan sehingga mengembangkan watak dan karakternya. Yaitu yang pertama prinsip dasar kepramukaan, kedua metode kepramukaan, ketiga kode kehormatan pramuka, keempat moto gerakan pramuka, dan kelima adalah kiasan dasar kepramukaan. Kalau saya punya Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Ini adalah moto dari pramuka. Itu tadi adalah pelajaran tentang pramuka sekilas untuk adik-adik semuanya. Di sini nanti Kak Ira punya pertanyaan buat adik-adik biar adik-adik lebih semangat lagi. Nah, pertanyaan ini nanti kalian bisa kirim menggunakan PDF. Lalu dikirim ke Google Drive ke Kak Gio ya. Nomornya sudah ada di Kak Gio, atau kamu nanti bisa ada di bawah nomornya Kak Gio untuk bisa menghubungi. Pertanyaannya adalah buatlah peta konsep organisasi pramuka. Gimana tadi sudah Kak Ira jelaskan dari dasar sampai atas urutannya. Nah, di sini adik-adik lebih mengembangkan lagi, belajar lagi peta konsep dari organisasi pramuka. Itu nanti kita tunggu jawaban adik-adik semuanya. Dan untuk pelajaran hari ini tentang pramuka sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.